Salam, salam sehat dan tetap semangat di dalam Kristus. Hidup dalam penyertaan Tuhan dan hidup dalam terang firman Tuhan. Itulah doa saya untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Walaupun Tuhan tahu mengapa masih menyuruh kita berdoa dengan cara meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Buka hati kita semua bagi kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Benarkah berdoa adalah urusan cara mendapatkan berkat Tuhan? Bahkan sebagai jalan satu-satunya menyapu bersih kekayaan surga turun dalam lumbung rumah kita? Benarkah doa adalah perkataan iman yang diulang-ulang atau mengambil hati Tuhan supaya dapat mengklaim janjinya? Pengajaran hal berdoa dari Tuhan Yesus akan menolong kita memahami secara objektif tentang ajaran berdoa. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Pengajaran doa dari Tuhan Yesus sangat menarik perhatian, begitu dalam, atraktif, dan menyentuh hati. Narasi yang disampaikan Tuhan Yesus berbicara dua hal yang sangat jelas. Yang pertama, usaha yang harus dikerjakan manusia. Yang kedua adalah kepastian jawaban dari Tuhan. Tuhan sedang menggambarkan dinamika pergumulan manusia yang sangat kompleks. Walaupun banyak persoalan, janganlah terus-menerus menjadi beban hidup. Jangan khawatir, karena ada kepastian jawaban dari Tuhan sendiri. Dalam konteks doa ini, Tuhan tidak menempatkan diri sebagai penguasa, namun sebagai Bapa yang baik. Pertanyaannya, mengapa Tuhan yang sudah tahu kebutuhan dan persoalan kita, tetapi kita masih diperintahkan untuk berdoa? Inilah pentingnya kita belajar dengan cermat tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Alasan yang pertama, berdoa adalah bahasa komunikasi, bukan media transaksi. Doa itu bahasa komunikasi dua arah. Sejauh menyangkut kemampuan yang dapat dijangkau manusia, maka doa adalah usaha manusia bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan kata perintah, mintalah, carilah, ketuklah. Secara sederhana, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara Bapa dan anak-anaknya yang hidup dalam satu rumah. Apa maksud Tuhan dengan usaha meminta, mencari, dan mengetuk? Ini adalah bagian tanggung jawab kita. Bentuk usaha kita satu dengan yang lain berbeda karena persoalan yang dihadapi berbeda. Namun semuanya tujuannya sama, berujung pada jawaban doa. Secara spesifik Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta. Mintalah. Analogi situasi yang mudah. Relatif tidak ada kesulitan yang berarti seperti relasi bapak dengan anaknya yang dalam rumah. Terasa begitu dekat, begitu hangat. Sehingga ketika anak itu hanya meminta, orang tuanya mendengar dan langsung memberikannya. Berbeda dengan carilah, gambaran situasi yang tidak mudah, lebih rumit. Walaupun situasinya masih dalam rumah, namun mencari membutuhkan tambahan ekstra energi, butuh kesabaran, butuh waktu yang lebih lama. Walaupun pada akhirnya kita tetap pasti akan menemukan barang yang kita cari tersebut, karena masih tetap ada dalam lingkup rumah yang kita tinggali. Ketuklah, potret situasi yang krusial. Kadangkala keadaan berubah lebih rumit
seolah-olah kita berada di luar rumah dengan pintu yang terkunci. Kunci tidak ada di tangan kita, sehingga bergantung pada belas kasihan sang pemilik rumah. Namun, tetap ada kepastian bahwa Bapa yang baik selalu berada di dalam rumah, mendengar dan siap membuka pintu. Nampaklah kebaikan Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita tidak membebaskan kita dari persoalan. Bahkan ada kalanya kita diizinkan menghadapi suasana persoalan dengan eskalasi yang memanas. Tuhan izinkan pandemi, krisis, kekurangan, sakit, kondisi lemah, gagal, bahkan keterpurukan. Situasi bisa berubah-ubah, itu tidak tergantung dengan perbuatan baik atau kesalehan hidup kita. Namun ada satu perkara yang membuat hati kita lega. Karena di saat segala sesuatu bisa berubah menekan hidup kita, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang selalu bersama dengan anak-anaknya. Bapa yang memastikan menjawab doa kita. Karena Dia adalah Bapa yang selalu merindukan persekutuan yang hangat dengan anak-anaknya. Yang pertama, doa adalah bahasa komunikasi, bukan media transaksi. Yang kedua, doa adalah relasi, bukan imajinasi dari keinginan kita. Jelaslah bahwa doa bukan persoalan jawab-menjawab masalah kehidupan kita secara jasmani. Namun doa adalah denyut nadi Allah sendiri yang merindukan persekutuan secara pribadi dengan umatnya. Metafora hubungan keluarga antara Bapa dengan anak sangat ditonjolkan dalam ajaran berdoa oleh Tuhan Yesus ini. Perhatikan kata setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang menunjukkan hubungan kedekatan secara personal. Tuhan membangun konstruksi doa seperti relasi Bapa dengan anak-anaknya dalam lingkaran keluarga. Dengan tampilan pesona Bapa yang begitu peduli dengan kesejahteraan anak-anak yang dicintainya. Bapa yang mengerti beragam situasi dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anaknya, mulai dari hal yang biasa sampai yang luar biasa kompleknya. Bapa yang memastikan kehidupan anak-anaknya dalam asupan gizi yang cukup dan pola asuhan yang penuh dengan cinta kasih. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah kontribusi, bukan retribusi. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan jawaban doa hanya ada dua faktor. Yang pertama, janji Tuhan. Yang kedua adalah status kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan menjawab doa kita semata-mata karena status kita sebagai anak-anaknya yang memiliki hubungan kedekatan secara personal dengan Bapaknya. Sejauh menyangkut hubungan yang benar dengan Bapa, maka doa kita pasti dijawab. Aspek yang paling utama dalam doa adalah apa yang Tuhan ajarkan dalam diri kita, bukan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengklasifikasikan doa bukan sebagai cara mendapatkan berkat, namun sebagai perintah Tuhan dan janji Tuhan untuk mendorong kita semuanya terus-menerus berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Terbongkarlah sudah bahwa yang mengkondisikan doa kita dijawab oleh Tuhan karena kita dalam posisi keselarasan cara hidup kita dalam kerelaan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua,
karena keberanian kita mempercayai janji Tuhan sebagai kebenaran. Jika doa hanyalah permohonan atas kebutuhan, maka kita akan berhenti berdoa jika Tuhan sudah menjawab doa. Namun, jika doa merupakan perintah Tuhan dan menggenapi janji Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa. Mulai sekarang ini, datanglah pada Tuhan dengan sikap mental yang benar dan pikiran yang diperbarui. Berdoa adalah bahasa komunikasi, bukan media transaksi. Berdoa adalah relasi, bukan imajinasi. Berdoa adalah kontribusi, bukan retribusi. Tuhan pasti menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Tuhan pasti menjawab keperluanmu dan keperluanku, bukan ketamakan hidup kita. Jika Tuhan tidak segera menjawab doamu dan doaku, tetaplah berdoa dan izinkan hanya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam hidup kita.